Tes, tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufik Rahman dengan NRP 2040221033, di mana saya sedang magang di PT Siemens Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan mata kuliah serta korelasi mata kuliah tersebut dengan pengujian apa yang telah saya lakukan di tempat magang saya. Yang pertama, laporan mata kuliah standar regulasi dan keselamatan kerja. Baik. Pada slide ini untuk pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yakni dalam materi mata kuliah manajemen standar dan K3, yaitu yang pertama ada sejarah, pengertian dan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, dan yang kedua kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja, dan yang ketiga analisis resiko dan pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dan yang keempat ada identifikasi bahaya atau hazard identification. Dan yang kelima ada alat pelindung diri. Dan yang keenam ada konsep ekonomi industri kerja. Dan yang ketujuh analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Dan yang terakhir ada standar nasional dan standar internasional. Baik, untuk materi di yang pertama yakni sejarah, pengertian dan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk melindungi pekerja dari berbagai resiko seperti cedera, penyakit akibat kerja, hingga kematian selama menjalankan tugas mereka. Keselamatan kesehatan kerja biasanya sering diterapkan di perusahaan-perusahaan karena nantinya bisa melindungi karyawan-karyawan maupun pekerja lainnya terhindar dari bahaya bahaya pekerjaan ataupun kesehatan. Maka dari itu, keselamatan kesehatan kerja harus ditegaskan dalam perusahaan karena di SMK K3 itu ada tujuan utama penerapan K3. Yang pertama ada melindungi pekerja agar dapat bekerja dengan aman dan sehat, menjamin keselamatan pihak lain di lingkungan kerja, memelihara aset dan proses produksi secara efisien, menurunkan tingkat kecelakaan dan meningkatkan produktivitas organisasi. Untuk yang pertama, melindungi pekerja agar dapat bekerja dengan aman dan sehat. Nah, perusahaan biasanya melindungi pekerja dengan aman dan sehat itu biasanya bisa memberikan edukasi kepada pekerja dengan memberikan training ataupun edukasi kepada pekerja selama sebulan sekali ataupun eh, satu setahun 2 kali. Dan yang kedua adalah menjamin keselamatan pihak lain di lingkungan kerja. Biasanya dari perusahaan di tempat magang saya itu, jika ada visitor ataupun tamu yang ada yang dari luar perusahaan itu biasanya diberikan APD lengkap agar nantinya terhindar dari kecelakaan kerja. Dan yang ketiga adalah memelihara aset dan proses produksi secara efisien. Memelihara aset, maka dari itu kita sebagai karyawan ataupun kita sebagai anak magang diajarkan untuk tetap berhati-hati dalam melakukan pengetesan atau pengujian panel. Maka dari itu biasanya tim leader dari kami atau quality control itu memberikan suatu penjelasan terkait cara penggunaan alat tersebut. Dan yang keempat ada menurunkan tingkat kecelakaan dan meningkatkan produktivitas organisasi. Menurunkan tingkat kecelakaan, bagaimana caranya perusahaan bisa memberikan sebuah pertanda bahwasanya eh, se- sebuah pekerjaan itu telah dikerjakan. Dan dilihat dari gambar yang ada di samping kanan, di sebelah gambar tersebut itu ada tertera panel yang dilakukan pengetesan. Maka dari itu, jika di PT Siemens Indonesia itu ketika ada pengetesan atau pengujian panel, kita memasang barikade bahwasanya artinya panel tersebut ada pengetesan ataupun pengujian. Nah, biasanya para karyawan itu tidak bisa mendekat di panel-panel yang ada barikadenya.
Untuk barikade ini berfungsi sebagai pengaman tambahan untuk membatasi akses area yang sedang dilakukan proses pengujian atau instalasi listrik. Guna menghindari kontak langsung dengan peralatan ataupun pekerja yang sedang bekerja di sekitar lingkungan tersebut. Baik, untuk materi yang kedua ada kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Baik, untuk materi mata kuliah di bab yang materi yang kedua ini, dalam konteks standar dan regulasi keselamatan kerja, kecelakaan kerja atau occupational accident adalah peristiwa tak terduga dan tidak direncanakan yang terjadi saat melaksanakan pekerjaan. Menurut International Labour Organization atau ILO, kecelakaan kerja bisa disebabkan oleh paparan alergi fisik, tiba-tiba seperti jatuh, tertimpa benda, atau terkena mesin. Baik, jelaskan bahwasanya kita diberikan pengetahuan terkait 7 cara mengurangi kecelakaan kerja di area pabrik. Yang pertama, kita mengerti kebijakan ketentuan perusahaan. Nah, kita harus mengerti kebijakan atau ketentuan perusahaan di contohnya di perusahaan yang telah saya magangkan ini, di divisi quality control itu diharuskan orang yang bekerja di sana itu menggunakan sepatu safety ataupun alat pelindung diri lainnya. Dan yang kedua ada kenalin tempat kerja Anda. Nah, sebelumnya kita harus beradaptasi lebih dengan perusahaan yang atau tempat kerja yang telah kita kerjakan, agar nantinya kita bisa mengetahui sisi-sisi sisi-sisi kecelakaan atau sisi-sisi bahaya yang nantinya kita bisa menghindari agar kita tidak bisa tersengat listrik ataupun bahaya lainnya. Dan yang ketiga, jangan meremehkan bahaya. Nah, biasanya di panel yang ada di PT Siemens itu ataupun alat-alat yang bertegangan tinggi itu biasanya diberikan tanda atau label untuk danger atau bahaya. Dan yang keempat, ada selalu pakai peralatan safety. Nah, udah saya jelaskan bahwasanya ketika ada visitor ataupun tamu ataupun bahkan karyawan itu menggunakan pakaian ataupun APD alat pelindung diri itu secara lengkap, agar nantinya kita bisa terlindung eh, dari bahaya pekerjaan. Dan yang kelima, ada ikuti pelatihan profesional. Nah, kebetulan dari Presiden itu biasanya ada 1 bulan sekali itu ada training karyawan atau kayak seperti pencerdasan gitu terkait keselamatan kerja. Seperti kemarin tuh ada forklift, bagaimana caranya kita menghadapi ketika bertemu dengan forklift, terus cara merawat kesehatan gigi ataupun kesehatan dalam kita bekerja. Dan yang selanjutnya ada tugas-tugas berisiko memerlukan perencanaan dan komunikasi. Baik, misalnya ada dokumen prosedur keselamatan. Nah, kita tuh biasanya diberikan sebuah berkas-berkas seperti bagaimana sih cara penggunaan alat tersebut agarnya kita bisa terlindung dari sengatan listrik ataupun kejatuhan panel. Maka dari itu kita harus mengikuti prosedur dari perusahaan. Seperti gambar yang telah saya berikan, bahwasanya mata kuliah ini atau materi ini sangat berkorelasi dengan apa yang telah saya kerjakan, yaitu seperti pemasangan grounding. Dengan memastikan sistem grounding terpasang dengan benar, potensi kecelakaan akibat kontak tidak sengaja dengan komponen bertegangan dapat dikurangi secara signifikan. Nah, dari pernyataan tersebut itu bahwasanya grounding itu bisa melindungi kita untuk agarnya ketika ada suatu kesalahan kita pengetesan itu nggak langsung kena ke diri kita ataupun badan kita, tapi langsung ke pemasangan grounding tersebut itu biar bisa potensi kecelakaan akibat kontak itu tidak sengaja dan komponennya itu dapat dicegah gitu. Nah, ini mencerminkan penerapan nyata dari regulasi keselamatan kerja untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman pada seluruh karyawan ataupun teknisi yang ada di perusahaan kami. Next. Baik, untuk materi selanjutnya ada analisis resiko dan pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, untuk materi ini saya jelaskan terkait gambar di 3.1 pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dari awal-awal kita harus memperhatikan pakaian kita atau APD yang telah lengkap agar nantinya kita bisa bekerja sesuai dengan standar atau standar operasional SOP dari tiap perusahaan. Dan yang kedua ada administrasi.
administrasi itu kita harus melengkapi data-data, kayak misal harus mengurus BPJS, akarnya kita bisa melakukan pengecekan secara rutin terkait kesehatan kita, dan juga perancangan, substitusi, dan bahkan eliminasi. Analisis resiko ini dan pengendalian ketiga itu merupakan serangkaian kegiatan sistematis mengenali, mengevaluasi, dan mengendalikan potensi resiko di tempat kerja. Ada beberapa garis besar langkah-langkah dalam analisis risiko ketiga: identifikasi risiko, temukan bias fisik, ergonomis, kimia atau biologis, penilaian risiko, tentukan level risiko berdasarkan kemungkinan dan akibat, prioritas risiko, bawasan, dan bahkan pengawasan dan evaluasi. Sedikit-sedikit kembali lagi mengulas terkait pengawasan dan evaluasi. Biasanya kami sebagai anak magang itu tidak langsung disuruh ataupun tidak dipekerjakan sendirian. Bahkan kita biasanya itu dipekerjakan untuk sebuah pengetesan atau pengujian panel itu didampingi dengan leader ataupun karyawan yang ada di sana. Kita diajarkan bagaimana caranya bekerja sesuai dengan standar dari perusahaan. Maka dari itu, biasanya dari karyawan itu menglit terkait memandu terkait pemasangan-pemasangan panel yang ada di placement itu, agar nantinya para pekerja maupun anak intern itu tidak bekerja asal-asalan, namun bekerja sesuai dengan arahan ataupun SOP yang ada di perusahaan. Next. Baik. Dan yang materi selanjutnya ada identifikasi bahaya atau hazard identification. Saya memberikan terkait gambar 41 analisis bahaya dan pekerjaan. Ada 5 tahapan. Yang pertama ada pilih pekerjaan, bagi pekerjaan, perbaikan, komunikasi, dan follow up atau review. Untuk pilih pekerjaan, kita harus bisa memberikan apa ya, menganalisis mendalami terkait pekerjaan yang telah dibagikan oleh leader kita, yang dimana kita harus mendalami, mempelajari pekerjaan yang diberikan. Dan yang kedua ada bagi pekerjaan berdasarkan proses yang berurutan. Nah, maka dari itu biasanya dari PT Semis itu mempunyai prosedur-prosedur ataupun langkah-langkah yang signifikan ataupun langkah-langkah yang detail terkait pengujian panel. Biasanya itu ada yang pertama itu kita melakukan visual check panel, terus eh, function test, primary test, bahkan yang terakhir itu high potential itu terkait pengujian arus bocor, dan yang lanjutnya itu langsung di packing. Ketika kita udah melakukan pengujian langsung di packing oleh tim produksi. Nah, untuk materi mata kuliah ini ada klasifikasi posisi bahaya ke dalam beberapa kategori berdasarkan bentuk energi dan sifatnya. Ada substansi berbahaya, udara bertekanan, udara panas, bahaya listrik, bahkan bahaya mekanis. Untuk bahaya listrik pastinya eh, ketika kita berkecimpung dengan kelistrikan ataupun kelistrikan bahkan ke panel-panel itu, biasanya diberikan eh, pengajuan terkait apa sih yang dibingungkan dengan memberikan sebuah pekerjaan tersebut. Maka dari itu di sana saya di gambar itu melakukan function testing. Ternyata dari potensi bahaya yang dihadapi oleh bahaya listrik saat melakukan pengukuran menggunakan alat seperti digital voltmeter, multitester, bahkan sebuah komponen yang bertegangan tinggi. Maka dari itu sebelum kita mengecek atau sebelum kita memberikan sebuah tegangan, kita harus mengecek jalur atau wiring dari pengkabelan tersebut itu apakah nyambung antara wiring satu dengan wiring lainnya. Nah, sebelum kita memberikan tegangan atau itu menyalakan sebuah MCB, kita harus mengecek terkait continuity test terlebih dahulu agar nantinya sama-sama merasakan aman dan terkendali. Next, untuk materi selanjutnya ada alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini menurut saya sangat penting ketika kita dipekerjakan di perusahaan manapun, karena
Dengan kita menggunakan alat pelindung diri itu pastinya kita memberikan sebuah keamanan kepada diri kita. Agar nantinya kita bisa terhindar dari sebuah mara bahaya ataupun kecelakaan yang ada yang akan tertimpa pada kita. Dan yang sebelah kanan saya berikan sebuah per apa ya fakta bahwasanya di sini di perusahaan ini tuh kita ditekankan dalam menggunakan alat pelindung diri. Pengujian ketika kita melakukan pengujian ataupun bahkan bekerja di tempat-tempat berbahaya, kita harus memberikan pelindung buat tubuh kita karena adanya bekerja dengan aman, nyaman, bahkan tidak kepikiran ketika kita bisa melakukan keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalam gambar itu saya menggunakan helm, helm proyek ketika dikarenakan di tempat yang telah saya kerjakan itu terdapat kayak alat yang ada di atas itu alat untuk pengangkatan panel nantinya ketika agar nanti kita terhindar kejatuhan barang. Next. Baik, untuk yang selanjutnya ada bab konsep ergonomi industri kerja. Konsep ergonomi industri kerja itu merupakan cabang ilmu sistematis yang memanfaatkan informasi tentang sifat, kemampuan, dan karakteristik manusia untuk merancang alat, mesin, pekerjaan sistem, kerja, dan lingkungan. Ada tiga unsur utama yaitu fokus, tujuan, dan pendekatan. Fokus itu kita eh, memusatkan perhatian pada interaksi manusia dengan produk peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan kerja, atau tempat tinggal. Dan yang kedua ada tujuan utama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Dan yang ketiga ada pendekatan ekonomi, menerapan informasi relevan tentang kapasitas manusia secara sistematis untuk merancang prosedur dan lingkungan yang mereka gunakan. Untuk yang bisa saya contohkan, yakni ketika kita bekerja bekerja di berbagai macam perusahaan, pastinya kita melakukan pekerjaan tersebut itu berbeda-beda. Ada yang bekerja di office, ada bekerja bekerja langsung di site, bahkan di lapangan. Pasti cara pendekatan ataupun perhatian kepada diri kita sendiri ke pekerjaan yang akan kita hadapi itu akan berbeda-beda. Misal kita di office tuh kerjanya kan kebanyakan duduk terus menghadap laptop. Jadi konsep ergonomi di industri kerja itu menurut saya sangat relevan dengan pekerjaan yang telah saya lakukan. Ketika saya melakukan pengecekan sensor yang ada di panel, kan karena sensor berada di atas, maka pekerjaan yang saya kerjakan tersebut itu saya bekerja dengan kondisi berdiri agar nyaman karena cukup cukup tinggi peletakan sensor tersebut. Ke- Kembali lagi dengan function testing yang dimana function testing itu tempatnya di dasar panel yang dimana harus melakukan bekerja dengan uh, kondisi duduk agar nantinya bisa nyaman dan tidak mengganggu pekerjaan orang lain. Next. Baik, untuk selanjutnya ada analisis mengenai dampak lingkungan. Pada materi mata kuliah ini, kita diajarkan terkait prosedur analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang pertama ada proses penapisan atau screening, dan yang kedua ada proses pengumuman, dan yang keempat dan yang ketiga ada proses perlingkupan, dan yang keempat ada penyusunan dan penilaian keandal, dan yang kelima penyusunan dan penilaian andal, dan yang keenam ada persetujuan kelayakan lingkungan. Pastinya dari setiap perusahaan mempunyai beberapa prosedur cara mengelola limbah yang dihasilkan agar nantinya limbah-limbah tersebut itu tidak terbuang secara sembarangan yang akibatnya bisa merugikan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu ketika kita bekerja itu pastinya kita harus memperhatikan lingkungan sekitar bahwasanya kita bekerja sesuai dengan kesehatan, keselamatan kerja, bahkan tidak merugikan lingkungan sekitar dan orang lain. Di dalam kegiatan saya sehari-hari, biasanya penyortiran kabel yang tidak layak pakai itu biasanya disisihkan terlebih dahulu dan nantinya akan didaur ulang, eh, diolah lagi oleh
pihak divisi sustainability yang ada di PS Indonesia. Kegiatan ini mendukung implementasi prinsip pengelolaan dampak lingkungan seperti yang tertuang dalam prosedur AMDAL, yaitu mengidentifikasi dan mengendalikan potensi limbah elektronik sejak tahap awal produksi. Next. Baik, dan yang selanjutnya ada standar nasional dan standar internasional. Pada materi mata kuliah ini, penerapan SMK 3 sangat ditekankan kepada mahasiswa semester 6. Yang kemarin kita juga mengikuti seminar terkait kuliah tamu terkait SMK 3. SMK 3 ini sistem manajemen dan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan. Dengan misalnya kita tidak akan terpisahkan dari manajemen perusahaan secara keseluruhan. Itu di SMK K3 ini dijelaskan bahwasanya kita di perusahaan itu ada struktur-struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, dan pelaksanaan prosedur, proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan, menerapkan, bahkan memelihara lingkungan sekitar. Pastinya di tiap perusahaan itu mempunyai tujuan atau visi misi masing-masing. Di mana visi misi tersebut tuh terbentuk terbentuk dan sukses itu bahkan kita membutuhkan beberapa sumber daya manusia yang bisa membantu agar perusahaan tersebut itu tetap berjalan bahkan tetap berkembang. Dalam standar nasional atau standar internasional, PT Siemens itu menekankan terkait alat-alat yang mereka gunakan ataupun alat-alat yang mereka gunakan terstandarisasi, bahkan alat-alat tersebut itu terjangkau dan bisa mengakibatkan apa ya, mengakibatkan terkait bahwa si alat tersebut itu bisa bekerja dan bekerjanya sesuai dengan SOP tersebut. Dalam pengujian panel listrik, pastinya sebelum kita melakukan pengujian itu kita biasanya dilakukan pengujian ataupun pengetesan wiring terkait pengkabelan yang ada. Melakukan uji continuity, dalam pengujian itu melakukan pengujian, pastikan kondisi panel itu siap diuji dan siap diberikan tegangan. Hal ini selaras dengan prinsip kedua dan ketiga dari sistem SMK 3, yaitu perencanaan K3 dan pelaksanaan K3 yang berfungsi untuk mengendalikan resiko kerja di area kelistrikan, mencegah kecelakaan kerja, dan menjaga keselamatan teknisi atau karyawan, serta kestabilan sistem produksi. Next. Baik, kurang dan lebihnya itu saja yang telah saya berikan, yang bisa saya berikan. Untuk korelasi mata kuliah dengan pekerjaan yang telah saya kerjakan selama magang kali ini, mata kuliah itu sangat berkorelasi dengan apa yang telah saya kerjakan. Dengan keselamatan kerja, bahkan kami di Siemens itu ditekankan untuk selalu menggunakan alat pelindung diri. Dikarenakan kami bekerja di factory, yang dimana factory itu ter banyak alat-alat yang sangat bisa dibilang sangat membahayakan. Maka menurut saya keselamatan mata kuliah standar regulasi keselamatan kerja itu menurut saya sangat berkorelasi dengan dengan apa yang telah saya kerjakan di perusahaan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.